Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, persoalan arteria dahlan terus melebar, terus memanjang. Karena dia memang nggak bisa menjaga mulut ya. Beberapa kali blunder muncul dari mulut dia. Bagaimana dia memaki-maki Profesor Emil Salim yang usianya sudah tua dengan nada yang begitu tinggi dan menunjuk-nunjuk. Oke. Ya, Boleh, ingin saya katakan inilah yang ingin kita coba. Kita hargai Ya. capaian-capaian KPK, Baik, Prof. baik, Tapi bergantian kita tidak bicaranya. boleh menutup mata kalau memang harus ada pembenahan terkait dengan KPK. Saya Tahu nggak, Prof? merespon sedikit, Bung. Siapa pelakunya? Begini, Bung, di dalam aturan undang-undang KPK ada kewajiban menyampaikan laporan. Nggak pernah dikerjakan, Prof. Prof, tahu nggak? Tiap tahun dia menyampaikan Mana, Prof? laporan. Prof, Pak, saya di DPR, Prof. Nana. Nggak Ya. boleh begitu, Prof. Saya di DPR, saya yang tahu, Prof. Oke. Mana? Oke. Prof, sesat. Mbak Nana, Ini namanya sesat. Oke. Kemudian berbagai kasus lainnya juga menerpa. Nah sekarang dia sudah menyakiti perasaan orang Sunda. Kita langsung dapat informasi. Paguyuban Panglaungan Sastra Sunda, PPSS, dan lain-lain tentu bersama organisasi yang lain mengadakan aksi untuk menuntut arteria dahlan minta maaf. Nah loh, hati-hati nih. Tokoh-tokoh Sunda sudah mulai berbicara. Kurang lebih isi tuntutannya begini ya. Pernyataan anggota DPR Komisi 3 Arteria Dahlan fraksi PDIP yang meminta Jaksa Agung mengganti Kajati yang menggunakan bahasa Sunda dalam rapat kerja Senin 17 Januari 2022 sangat berlebihan dan melukai penutur bahasa daerah, terutama bahasa Sunda. Pertimbangannya, 1. Menggunakan bahasa Sunda dalam forum rapat oleh pejabat dianggap melanggar hukum. Padahal, sesuai aturan, seorang pejabat negara baru bisa diberhentikan seandainya melanggar hukum pidana. Cara pandang arteria dahlan tentu berlebihan dan melukai penutur bahasa Sunda. Bahkan penutur bahasa daerah karena menganggap menggunakan bahasa Sunda atau daerah sebagai kejahatan. Ya, kita lihat kemarin ya, ada videonya nih. Saya minta betul kita profesional. Saya sama Pak JA ini luar biasa sayangnya, Pak. Ada kritik sedikit, Pak JA. Ada Kajati, Pak, yang dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda. Ganti, Pak. Kita ini Indonesia, Pak. Jadi orang takut kalau ngomong pakai bahasa Sunda, ntar orang takut Pak, ngomong apa dan sebagainya. Ya, kami mohon sekali yang seperti ini dilakukan penindakan tegas. Arteria bilang dia menggunakan bahasa Sunda. Ya sudah, tolong dipecat. Enak kali dia ngomong begitu. Ini orang nggak pernah mengalami alur kehidupan yang meniti dari bawah. Nampaknya sih begitu. Dia nggak bisa menggunakan empatinya pada para pegawai yang harus berupaya dengan luar biasa untuk mendapatkan prestasi-prestasi. Ya berbeda dengan Anda. Dengan modal yang banyak, Anda mencalonkan diri jadi anggota legislatif, terpilih, kemudian tunjuk-tunjuk orang. Kan gitu. 2. Bahasa daerah diakui dalam konstitusi. Pasal 32 ayat 2 UUD 45 berbunyi, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Jadi siapapun, baik pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif, dan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke sudah selayaknya menghormati dan memelihara bahasa daerah. Kajati yang bicara bahasa Sunda dalam rapat kerja tentu saja masih sejalan dengan konstitusi. Adapun bila dalam raker tersebut ada yang tidak paham atas apa yang dikatakan ke Kajati, ada cara untuk meminta Kajati mengulang pembicaraannya dalam bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bukan dengan meminta diganti. Pernyataan meminta Jaksa Agung mengganti Kajati jelas merupakan sikap politik yang tidak terpuji dan mengingkari konstitusi. Mari kita lihat tayangan-tayangan obrolan para pejabat di televisi, di media-media mainstream. Sudah biasa menggunakan bahasa daerah. Bahasa Jawa paling banyak digunakan, nggak ada masalah. Kenapa ini dipermasalahkan? Hari ini banyak masjid yang penampakannya seperti hotel ya. Tapi di sudut-sudut yang lain masih banyak masjid yang kondisinya memprihatinkan. Dengan usia yang sudah sangat lama menjadi lapuk, tidak ada biaya untuk memperbaiki. Bahkan sebagian airnya berwarna kuning, berbau. Ya, saya yakin sahabat semua pernah 1-2 kali mengalami hal tersebut. Maka dari itu kami dari Saiful Zaman Channel bekerja sama dengan Yayasan Putra Husni Indonesia untuk terus mencari data, mencari lokasi-lokasi masjid yang kondisinya masih memprihatinkan. Dan kita akan ganti berbagai kondisi yang ada di sana dengan keramik yang baru, dengan tembok yang baru, dengan cat yang baru. Bahkan jika airnya tidak memadai, berbau, berwarna dan sebagainya, maka insya Allah kita bertekad untuk membuat sumur yang baru di sana. Jadi 2 program kami hari ini adalah yang pertama, kita
kita akan melakukan renovasi masjid yang kita anggap tidak layak atau masih bisa ditingkatkan kebersihannya. Dan tentu program yang sudah berjalan, Akademi Dakwah Digital Indonesia. Kita masih perlu orang-orang yang mau masuk terjun ke dunia media sosial untuk mendakwahkan Islam. Karena kita lihat di media sosial banyak sekali serangan-serangan terhadap kepentingan umat Islam. Jadi bagi sahabat yang ingin membersamai kami dalam program-program YPHI, renovasi toilet masjid, Akademi Dakwah Digital, silakan salurkan donasinya ke rekening yang ada di sini dan silakan mengkonfirmasinya ke nomor yang ada di sini.